Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini sedikit akan memberikan sebuah pandangan ya. Pandangan terhadap anak-anak yang sering bermain di masjid, sering berteriak-teriak, lari-lari di masjid. Jadi anak-anak yang bermain di masjid, lari-lari di masjid, ada 3 pandangan orang memandang mereka. Ada 3 pendapat, ada 3 masukan dari 3 golongan orang tersebut ya. Mungkin golongan yang pertama, mereka sifatnya cuek, masa bodoh. Pokoknya terserah mereka mau bermain atau tidak, itu mereka cuek. Ini orang yang pertama, anggapan mereka masa bodoh. Pendapat yang kedua, golongan orang yang kedua adalah mereka sangat marah, bahkan mencaci maki anak-anak yang lari-lari di masjid. Tidak boleh kalian bermain di masjid. Masjid tempat beribadah, kalian mengganggu orang lagi sholat. Itu golongan pandangan orang yang kedua. Maka akan marah mereka ketika ada anak-anak yang lari-lari berteriak-teriak di masjid. Itulah pandang mereka. Masjid bukan tempat bermain, masjid tempat beribadah. Kalian mengganggu orang di sini. Nah, itu manusia golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah pandang mereka adalah mereka berpandangan anak-anak adalah masa bermain. Anak-anak adalah masanya lari-lari atau teriak-teriak ya. Jadi mereka orang yang golongan ketiga ini memaklumi kondisi anak yang bermain dalam masjid. Akan tapi golongan ketiga ini tetap memberi nasihat kepada anak-anak tersebut, tetapi tidak dengan marah, dengan emosi, karena golongan ketiga ini memahami bahwa anak-anak tersebut emang masanya bermain dalam masjid. Maka golongan ketiga ini dia memberi nasihat, memberi masukan, nak, masjid tempat beribadah kepada Allah ya nak ya, tempat beribadah, berzikir kepada Allah. Kalau dapat ketika sholat, tertib sholatnya nak ya. Terus mereka bermain lagi, tidak mendengarkan nasihat kita. Maka golongan ketiga tetap sabar karena memahami bahwa mereka emang masanya bermain. Jadi pandangan 3 golongan orang tersebut, pandangan yang pertama mereka cuek, masa bodoh kepada anak yang bermain di masjid. Golongan yang kedua mereka marah, emosi kepada anak-anak yang bermain di masjid lari-lari. Golongan yang ketiga ini mereka memahami kondisi anak tersebut. Memang anak-anak masanya bermain ya. Masanya emang seperti itulah, dengan diberi nasihat, diberi masukan pada anak tersebut, tapi tetap bermain, tapi dengan terus penuh kesabaran. Golongan ketiga ini. Jadi dari 3 pendapat ini menurut kami ya, jamaah sekalian. Jadi bagi kita yang punya anak, kalau kita melihat anak kita tersebut aktif ya, aktif, tidak bisa diam, kalau bisa kita sebagai orang tua sama-sama ke masjidnya. Yuk nak kita sholat zuhur, yuk nak kita sholat maghrib, yuk nak kita sholat asar, subuh dan lain sebagainya. Kita ajak anak-anak kita ke masjid, sholatnya di samping kita Pak, di samping kita sholatnya. Insya Allah kalau kita mengetahui anak kita itu aktif, kalau bahasa Belitongnya cap pelanting, maka kita sebagai orang tua harus punya kebijakan, punya hati. Dalam arti anak kita ini kalau kita biarkan pergi sendiri ke masjid, dia akan aktif tanpa kontrol. Maka kita sebagai orang tua sama-sama membersamai anak kita. Nanti ketika sholat berjamaah ke masjid, anak kita di samping kita. Dan insya Allah ketika anak-anak kita yang aktif tersebut sholat di samping kita, insya Allah mereka akan tertib. Maka sebagai orang tua, mari kalau kita mempunyai anak yang aktif dan sebagainya, kita sama-sama ajak anak kita ke masjid, sholat samping kita, insya Allah akan tertib mereka sholatnya jamaah sekalian. Itulah mungkin pandangan kepada kita semuanya terhadap kondisi anak-anak yang di masjid sering bermain ya.
Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua mengetahui ya anak kita ini aktif bermain, aktif. Maka kita hanya menyuruh, "Gila nak ke masjid." Sedang kita di rumah. Itu kesalahan orang tua. Itu kesalahan fatal orang tua. Harusnya kalau kita mengetahui anak kita begitu aktif, tidak bisa terkontrol, cap pelanting kalau bahasa Belitongnya, kalau bisa kita sama-sama ke masjid sama anak kita. Jangan disuruh mereka ke masjid, kita di rumah. Itu kesalahan fatal bagi orang tua. Oleh karena itu jemaah sekalian, untuk biar kondusif dalam masjid, mari kita sebagai orang tua sama-sama kita menjaga anak kita untuk kekhusyuan sholat berjamaah ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.